Pagi, Bu. Ayo kita masuk. Kita masuk. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kenalin saya Amalia dari PT Sejahtera. Saya sebagai trainer untuk menjelaskan mengenai pelatihan sales makanan mengenai frozen food. Sebelumnya saya ingin kalian izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Cindy Budita Tiwi. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rindy Maya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Rita Persada. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani. Oke, untuk materi hari ini adalah tentang sales, yaitu jenisnya adalah makanan. Sales makanan yaitu adalah orang yang bertugas untuk menjual produk makanan dari toko, restoran, ke warung, atau langsung ke konsumen. Nah, tugasnya itu bukan hanya untuk menjual saja, tetapi meyakini pembeli bahwa produk kita itu layak dicoba. Terus, kenali produk yang akan dijual. Nah, apa aja sih yang harus dikenali? Nah, makanan, nama, terus rasa, ukuran, dan manfaat dari makanan yang kamu jual. Nah, contohnya itu adalah frozen food. Apa itu frozen food? Frozen food adalah makanan yang telah diproses dan disimpan pada suhu yang sangat rendah, alias minus 18 derajat, untuk memperpanjang umur simpanan dan mempertahankan kualitas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari frozen food ini. Kelebihannya apa sih? Yaitu umur simpanan yang sangat panjang. Yang kedua adalah kualitas yang terjaga. Yang ketiga adalah kenyamanan. Dan yang keempat adalah variasi produk antara rasa dan jenis-jenisnya. Dan adapun kekurangannya, ada apa aja sih kekurangannya? Yaitu ada kualitas nutrisi, perubahan tekstur, terus ada biaya alias yang sangat mahal, dan ketergantungan pada teknologi. Oke, untuk jenis-jenis itu apa aja sih? Ada sayuran beku, buah-buahan beku, ada makanan siap saji, dan makanan lauk beku. Nah, targetnya siapa aja? Targetnya adalah ibu rumah tangga, terus anak-anak atau remaja, pekerjaan kantoran, dan restoran atau warung makan. Selanjutnya, bisa dijual di marketplace. Contohnya apa sih? Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Terus bentuk perintah di platform online apa aja sih? Mana aja di Instagram, di YouTube, atau di TikTok. Ada yang mau ditanyakan? Kan saya mau nanya, kalau menjadi sales makanan yang baik dan bagus itu gimana? Apa aja syarat-syaratnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana sih untuk menjadi sales makanan yang baik? Oke, yang pertama itu adalah etika dan bahasa yang bagus. Yang kedua, penampilan kita harus bersih dan menarik. Baik, untuk materi hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian atas partisipasinya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Muhammad Saifullah dengan NPM 123411061. Saya dari Psikologi 4C. Di sini saya akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan penting bagi karyawan agar lebih menguasai tugas-tugas pada pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat ke depan.
karena mungkin saja secara deskripsi tertentu potensi para karyawan dari sisi pendidikan mungkin sudah memenuhi syarat administrasi untuk pekerjaannya, tapi secara aktual masih perlu mengikuti atau mengimbangi perkembangan pendidikan sesuai dengan tugas yang dijabat atau yang akan dijabatnya. Hal inilah kemudian yang mendorong organisasi untuk memfasilitasi pelatihan dan pengembangan karir karyawan guna mendapatkan hasil kinerja yang baik. Definisi pelatihan. Pelatihan adalah proses pembelajaran terstruktur jangka pendek untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan, khususnya dalam hal teknis. Pelatihan membantu karyawan menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan dan perkembangan teknologi agar mampu bekerja secara efektif. Adapun tujuan dan manfaat pelatihan. Yang pertama, tujuan meningkatkan kesadaran diri individu, mengembangkan keterampilan di bidang tertentu, meningkatkan motivasi kerja, dan manfaatnya bagi karyawan. 1. Membantu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 2. Meningkatkan kepercayaan diri dan pengembangan diri. 3. Menambah pengetahuan, keterampilan, dan kepuasan kerja. Bagi organisasi, 1. Meningkatkan profitabilitas dan moral karyawan. 2. Meningkatkan skill di semua level. 3. Membantu pencapaian tujuan organisasi dan citra perusahaan. Dalam hubungan SDM, 1. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama. 2. Mempermudah orientasi karyawan baru atau promosi. 3. Menumbuhkan iklim belajar dan koordinasi yang positif. Bagaimana cara merancang program pelatihan agar sesuai kebutuhan? Analisis kebutuhan pelatihan, PMA, identifikasi gap keterampilan di 3 level. Organisasi, kebutuhan strategis, tugas, skill, pengetahuan yang dibutuhkan, individu, siapa yang perlu dilatih dan kenapa. 2. Rumuskan tujuan pelatihan. Tujuan harus spesifik, terstruktur, dan relevan. Contohnya, peserta mampu mengoperasikan software CRM dalam 1 minggu. 3. Desain kurikulum dan metode disesuaikan dengan karakteristik peserta. Metode contohnya metode ceramah, workshop, simulasi, role-play, coaching, dan learning. 4. Pilih trainer atau fasilitator. Pastikan punya soft skill dan memahami dinamika kelompok belajar. 5. Implementasi pelatihan. Perhatikan logistik, waktu, dan partisipasi aktif peserta. Langkah pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karir peserta pelatihan. 2. Penetapan tujuan. Menetapkan tujuan pelatihan, pengembangan karir yang spesifik dan dapat diukur. 3. Desain pelatihan. Mengembangkan desain pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan peserta. 4. Pelaksanaan pelatihan. Melaksanakan pelatihan pengembangan karir sesuai dengan desain yang telah ditentukan. 5. Evaluasi. Mengevaluasi efektivitas pelatihan pengembangan karir dan mengidentifikasi area perbaikan. 6. Tindak lanjut. Melakukan tindak lanjut setelah pelatihan untuk memastikan bahwa peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Metode pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu strategi utama dalam pengembangan karir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar siap menghadapi tantangan pekerjaan dan berkembang dalam karirnya. Berikut ini ada metode-metode pelatihan yang umum digunakan dalam konteks pengembangan karir. Yang pertama, pelatihan di tempat kerja. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja. Yang ketiga, simulasi dan role play. Yang keempat, pelatihan berbasis teknologi. 5. Coaching dan mentoring. Evaluasi pelaksanaan pelatihan. Evaluasi pelatihan dilakukan secara menyeluruh untuk menilai efektivitas efisien program dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, evaluasi formatif dilakukan selama pelatihan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan. 2. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir pelatihan untuk menilai apakah program layak dilanjut atau tidak. Langkah-langkah evaluasi pelatihan. Yang pertama, tentukan fokus evaluasi. Yang kedua, identifikasi komponen program yang akan dinilai. Yang ketiga, tentukan responden. Yang keempat,
bisa dari peserta atau pengajar. Yang kelima, pilih metode pengumpulan data. Yang keenam, contoh, survei, wawancara, observasi, analisis dokumen. Yang ketujuh, kumpulkan dan analisis data. Yang kedelapan, proses harus objektif dan sistematis, seperti analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang kesembilan, susunan laporan evaluasi. Yang kesepuluh, laporan disusun secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.